Ada istilah namanya hadis al-mutawatir, namanya hadisul ahad. Hadis mutawatir maksudnya sahabat yang meriwayatkan itu 10 ya atau lebih dari Nabi SAW, Umar. Namun dalam hadis ini yang meriwayatkan dari Nabi cuma satu sahabat. Cuma siapa? Satu sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau hadis mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Ada sahabat-sahabat yang lain. Paham? Sampai 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. 10 atau 11 misalnya. Dan itu banyak hadis mutawatir dan seterusnya. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang meriwayatkan berdosa atas namaku, siapkanlah kaplingannya di neraka jahanam. Ya, ini banyak yang meriwayatkan. Seperti hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis tentang mengusap tatkala seorang berwudu dia boleh mengusap khufnya. Tidak mesti dilepas apa? Khufnya. Hadisnya juga hadis mutawatir. Karena itu hadis mutawatir sampai-sampai para ulama memasukkan hadis tentang mengusap khuf dalam kitab akidah. Kenapa dimasukkan dalam kitab akidah? Karena orang-orang Syiah tidak mengamalkan hadis ini. Namanya hadis mutawatir, berarti hadis ini sangat yakin, tidak diragukan akan kebenarannya, benar-benar diucapkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Yang meriwayatkan banyak, kemudian di bawahnya juga sangat banyak. Nah, kalau yang meriwayatkan kurang dari 10, taruhlah berapa orang? 5 orang, 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang, maka ini dikenal dengan hadis ahad. Hadis apa? Hadis ahad. Nah, Sahih Al-Bukhari dibuka dengan hadis ahad dan ditutup dengan hadis ahad. Hadis terakhir dari Sahih Bukhari juga hadis ahad. Hadis pertama dari Sahih Bukhari juga hadis ahad. Hadis ini disepakati oleh para ulama meskipun sanadnya adalah hadis yang ahad. Baik. Adapun dari Yahya bin Sa'id, jadi yang meriwayatkan dari Umar cuma satu orang, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi juga cuma satu orang, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga cuma satu orang, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dah setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ini sangat banyak yang meriwayatkan. Sangat banyak. Sampai sebagian ulama menyatakan ada sekitar 250 orang yang meriwayatkan dari siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Paham? Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir, dia tinjau dari sisi ini. Ini bukan cuma 10 aja, bahkan 250 orang. Maka mereka mengatakan hadisnya mutawatir, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau maksudnya ini mutawatir, bukan mutawatir, harus ditinjau dari seluruh sanad, dari atas sampai bawah. Bukan cuma bagian ini saja. Hadis ini termasuk hadis ahad, karena mutawatirnya sudah orang yang keberapa? 1, 2, 3, 4, di bawah orang kelima. Paham? Maka yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari bukan cuma Sufyan ibn Uyainah, tapi banyak perawi-perawi yang lain. Nah, hadis ini berarti hadis mutawatir atau bukan? Hadis ini hadis mutawatir atau bukan? Bukan. Namanya hadis apa? Hadis ahad. Itu kalau antum ada sudah dibagi ya. Nanti insya Allah minggu depan dibagi pakai kertas ya, dikopikan dan dibagi tentang istilah-istilah hadis. Istilah-istilah hadis nanti dibagikan insya Allah sama panitia pekan depan. Baik. Tetapi hadis ini meskipun bukan hadis mutawatir. Jadi mutawatir ada dua. Al-mutawatir ada dua. Ada namanya al-mutawatir al-lafzi. Ada namanya al-mutawatir al-ma'nawi. Apa maksudnya mutawatir al-lafzi? Bahwasanya sahabat 10 atau lebih meriwayatkan dari Nabi dengan lafal yang sama. Contohnya hadis ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah caplingnya di neraka. Ini hadis mutawatir dengan lafal yang sama. Sahabat ini meriwayatkan dengan lafal yang sama, sahabat ini meriwayatkan lafal yang sama, lafalnya sama. Makanya dikatakan mutawatir lafzi. Mutawatir lafalnya. Ada hadis dengan istilah al-mutawatir al-ma'nawi. Maksudnya apa? Lafalnya berbeda-beda, tetapi ada satu poin yang ditunjuk dengan makna yang sama. Seperti hadis Dajjal. Hadis tentang Dajjal itu bukan hadis mutawatir lafzi. Tetapi sahabat ini meriwayatkan Dajjal begini. Hadis sahabat ini meriwayatkan Dajjal begini.
Hadabat ini meriwayatkan beda-beda topiknya, tapi semuanya nyebutin tentang apa? Dajjal. Paham? Maka para ulama mengatakan itu namanya hadis mutawatir maknawi. Contoh seperti hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga datang dengan berbagai macam lafal dari sekitar 70 sahabat kalau tidak salah. Tapi lafalnya berbeda-beda, tapi semuanya berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya hadis mutawatir apa? Al-maknawi. Maknanya sama, lafalnya berbeda. Bisa dipahami? Kalau yang ini, lafalnya sama-sama sahabatnya 10 lebih. Tapi satunya lafalnya sama, yang satunya lafalnya berbeda-beda, tapi ada satu poin yang sama disepakati oleh lafal-lafal tersebut. Dan ini banyak. Nah, sebagian ulama membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam mutawatir al-maknawi. Paham? Mereka membawakan hadis innamal a'malu binniyat dalam hadis mutawatir al-maknawi. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang bermakna sama dengan hadis ini. Saya akan sebutkan, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Masih lama azan Isya, 6 menit lagi ya. Satu hadis berapa pertemuan? Saya tahu tidak bakalan habis, makanya saya cuma persiapan 2 hadis ya. Ternyata satu hadis juga belum tentu selesai. Di antara hadis-hadis yang maknanya seperti ini, dan ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Contohnya seperti Rasulullah SAW bersabda dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Muslim, yub'atsuna ala niyatihim, bahwasanya orang-orang akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Kalau ada gempa misalnya terjadi pada suatu kaum, mereka meninggal semua, tapi nasib mereka berbeda-beda tatkala hari kiamat. Tergantung niat mereka tatkala mereka meninggal apa? Dunia. Berarti innamal a'malu binniyat. Sama atau tidak? Sama maknanya, tapi dengan lafal yang berbeda. Contohnya Rasulullah SAW hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, walakin jihadun wa niyatun. Akan tapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Ini juga perhatian tentang masalah niat. Contohnya hadis Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, niatnya benar untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia fi sabilillah. Kalau selain ini bukan. Karena Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man qatala syaja'atan, ya Rasulullah, ada orang berperang karena untuk menunjukkan keberaniannya. Man qatala ya ghadbanan, ada seorang berperang karena emosi doang, ya. Man qatala liyura makanu, ada orang berperang untuk dia tampakkan kedudukannya. Man qatala liyuzkar, ada orang yang berperang untuk dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang niatnya karena untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sama dengan innamal a'malu binniyat. Yang berperang untuk dikenal, Allah buat dia terkenal. Yang dikenang, Allah buat dia dikenang. Orang yang berperang untuk hanya mencari ghanimah, Allah berikan ghanimah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sama maknanya seperti hadis, amalan tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa? Amalannya. Sama persis, cuma lafalnya berbeda, redaksinya berbeda. Ya. Contoh hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu binniyatihi." Betapa banyak orang meninggal di medan pertempuran antara pasukan musuh dengan pasukan kaum muslimin, dia meninggal di antara pas peperangan tersebut. Kata Nabi, Allahu a'lamu binniyati, Allah tidak tahu bagaimana niatnya. Ini menunjukkan tidak semua orang yang meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. Ya, secara zahirnya dia syahid, tapi hakikatnya kata Nabi, Allahu a'lamu binniyati, Allah lebih tahu tentang niatnya. Ini maknanya sama dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang dan dia tidak berperang hanya kecuali untuk mencari ghanimah, mencari iqalan, mencari kambing misalnya atau hewan-hewan, maka bagi dia apa yang dia dapatkan. Ini persis seperti wa inna malikulli imri'in ma nawa. Masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hadis tentang niat ini hadisnya mutawatir, tapi mutawatir apa? Al-maknawi. Paham?